Cara mudah menguatkan senjata suami. Cukup dielus-elus saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jarang orang yang paham, jarang orang yang tahu, walaupun sudah lama berumah tangga, bahwa senjata sang suami apabila ingin kuat, maka sang istri mengelus-elusnya. Tetapi ingat, yang dielus-elus bukan batangnya, namun testisnya. Testis, orang awam mengenal testis dengan sebutan pelir atau biji kemaluan. Organ satu ini berbentuk oval seperti telur ayam. Tahu kan telurnya? Jadi yang dielus-elus itu telurnya, bukan langsung zakarnya, kemaluannya, batangnya. Akan tetapi yang dielus-elus secara mesra, secara lembut dan halus adalah testisnya atau pelirnya. Testis akan mulai tumbuh ketika laki-laki memasuki masa pubertas, sekitar usia 10 hingga 13 tahun. Ini ciri-ciri testis ya. Kalau anak-anak batangnya sudah ada, batang kemaluan atau senjatanya sudah ada. Tetapi biasanya testisnya atau pelirnya belum tumbuh, itu kalau anak-anak, ya kan, masih mengkerut kecil. Tetapi kalau sudah usia 10 hingga 13 tahun sudah mulai menggantung begitu. Jadi 2 telur, ini kalau yang normal 2 telur. Tapi juga ada laki-laki yang memiliki 1 telur saja. Tetapi rata-rata mayoritas yang normal adalah 2 telur itu. Nah, seorang istri hendaklah mengetahui fungsi testis. Fungsi testis sebagai alat reproduksi pria. Jadi, alat reproduksi pria itu sebenarnya adalah telurnya. Telur itulah yang akan menetas, ya kan? Bukan burungnya, bukan batangnya, tetapi testisnya sekali lagi. Kalau seandainya misalnya para suami yang istrinya belum paham, maka hendaklah diajari. Jadi yang harus dielus-elus, diremas-remas secara lembut dan pelan mesra adalah testisnya, pelirnya. Karena testis sekali lagi sebagai alat reproduksi pria. Ini adalah menghasilkan dan menyimpan sperma. Jadi yang menyimpan dan menghasilkan sperma itu sebenarnya kantung testis itu. Jadi kantung testis, kantung telur itulah yang menghasilkan sperma. Kalau seandainya 2 telur misalnya ditendang, pecah, ditendang misalnya kan pecah, ya batangnya tidak bisa berfungsi dengan normal. Oleh sebab itulah dipahami. Jadi kalau seandainya misalnya seorang suami menginginkan batangnya kuat, prima, ya sangat kuat, tegang dan seterusnya, hendaklah yang sering dielus-elus, diraba-raba secara lembut adalah pelirnya atau testisnya. 2 telurlah itulah yang dielus-elus secara lembut dan halus. Tak hanya itu, testis juga berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron. Jadi hormon testosteron ini diproduksi oleh testis. Testis adalah pelir yang dibungkus oleh kantung. Ya, jadi sekali lagi, wahai para suami, kalau seandainya istrinya itu belum paham, maka hendaklah diberikan pemahaman. Lah biasanya nih rata-rata wanita yang diburu itu kan batangnya kuat, besar, panjang begitu kan, yang berotot.
tetapi lupa padahal yang bisa menghasilkan sperma, alat reproduksi, menghasilkan dan menyimpan sperma, juga memproduksi hormon testosteron adalah kantung testis itu. Jadi testisnya sendirilah, testis dua telur itulah yang menghasilkan segalanya. Kemudian disimpan di dalam kantung. Oleh sebab itu sekali lagi, ini adalah tip mudah, cara mudah untuk membangkitkan batang atau senjata laki-laki yang lemah, yang loyo, yang mudah keluar, yang kurang semangat. Maka sering-seringlah untuk mengelus-elus dua telurnya, dua pelirnya. Dan kalau seandainya yang mengelus-elus istrinya, maka sungguh luar biasa. Jadi sang istri hendaklah yang dielus-elus sekali lagi adalah testisnya atau pelirnya. Dua telur itulah yang menghasilkan sperma dan juga menghasilkan hormon testosteron. Kemudian apakah ada doanya? Ya tentunya doanya biasa. Apa saja boleh. Boleh menggunakan bismillah, 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 bismillah. Boleh menggunakan ya hayyu ya qayyumu, ya hayyu ya qayyumu, ya hayyu ya qayyumu, ya hayyu ya qayyumu. Akan tetapi sengaja ini adalah salah satu tip, ya tip cara mudah bagaimana agar batang kemaluan itu kuat. Sekali lagi, yang dielus-elus bukan langsung ke batangnya, jangan langsung ke batangnya, apalagi batangnya selalu digunakan untuk bekerja namun lupa untuk merawat testisnya atau pelirnya. Karena sekali lagi nih, kita dengarkan nih video ini kepada ibu-ibu istrinya masing-masing. Jadi pelir itulah, testis itulah yang mampu untuk menghasilkan dan menyimpan sperma. Kemudian testis juga memproduksi hormon testosteron. Ini yang sangat mempengaruhi kemampuan batang kemaluan laki-laki. Senjata laki-laki kuat prima atau tidak tergantung kepada testisnya atau pelirnya. Oleh sebab itu sekali lagi, apabila hendak melakukan hubungan antara suami istri, maka istri diajari untuk mengelus-elus, merangsang, meraba-raba dengan lembut. Dan boleh diciumi, boleh. Diciumi boleh, dua telurnya itu diciumin, kemudian boleh seandainya diemut, boleh. Miliknya sang suami kok. Itu kan telur ada di dalam bungkus kantungnya. Jadi hendaklah ibu-ibu para istri yang solihah yang dirawat yang pertama kali adalah pelirnya atau testisnya. Sering dilus-lus, sering diraba-raba agar batang zakar sang suami menjadi kuat dan prima, menjadi keras dan tahan lama. Demikianlah, semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.